Hai, halo semuanya. Aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, mystery reading itu adalah readingan yang kita biarkan mengalir. Apa kata semesta, apa kata kartu yang bertebaran. Oke, sebelum reading seperti biasa kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3. 3 yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sebelumnya kalau kalian melihat readingan aku malam ini agak lama, ya karena sorry banget. Rumah aku lagi banyak laron lagi. Tuh, kalau kalian lihat. Jadi dari tadi aku berjibaku dulu urusan laron. Ini sampai private reading ada yang kepending nih, terpaksa. Nggak tahu selesai nggak malam atau besok. Oke, kita lanjut ke readingan ya. Aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian terhadap channel aku. I love you all. I love you sekebon. Buat yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, sebelumnya kita akan cek energi kamu sambil aku disclaimer. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak resonate jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif banyak orang, harus bijak ya. Ups. Buat yang ingin personal reading berbayar kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Konektor antara kamu sama dia ada King of Swords, ada perdebatan ya. Tapi perdebatan ini bukan sekedar hanya membuat terluka satu sama lain, tapi juga kayak impactnya lumayan besar nih, bisa kemana-mana ya. Entah berpengaruh kepada pertemanan, ya, entah juga berpengaruh pada keluarga atau hal-hal lainnya. Ya, makanya di sini ada situasi yang sepertinya ruwet dan mungkin harus diselesaikan. Ya, ada yang belum selesai antara kamu dengan dia. Energi dia saat ini ada Six of Wands ya, lagi mencari pengakuan ya. Entah ini mengaku bahwa dia tidak bersalah, entah ini mengaku bahwa begini, bahwa begitu ya. Ada sesuatu yang ingin dia menangkan terkait dengan harga diri atau pride dalam diri dia. Kemudian di sini ada The Hierophant. Ada kesadaran-kesadaran sebenarnya yang terjadi di dalam diri dia. Tapi sepertinya kadang-kadang egonya masih besar juga di sini. Ini yang kadang-kadang memicu sesuatu pemikiran yang bertolak belakang terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang di satu sisi, di satu hal dia merasa sadar dengan apa yang sudah terjadi, dengan apa yang sudah dia lakukan. Tapi di satu sisi kayak untuk melakukan suatu pengakuan itu kayaknya berat. Jadi kayak lebih banyak mengakunya kepada Tuhan. Jadi kayak nggak apa-apa sih aku punya masalah sama orang di luar sana, tapi aku nggak perlu minta maaf misalnya. Atau aku nggak perlu menjelaskan, cukup aku sama Tuhan aja yang tahu gitu. Jadi kalau bikin konflik ke orang nggak ada masalah. Tapi kalau untuk mengakui cukup sama Tuhan. Agak ego memang ya. Kemudian di sini ada King of Wands, di sini lebih kepada kayak ada situasi lagi melakukan suatu perbaikan diri tapi secara fisik ya, mungkin lagi rajin olahraga, lagi rajin mempercantik diri ya, atau lagi rajin meningkatkan kualitas dalam diri dia. Sepertinya ada yang ingin dia tunjukin, sepertinya ada yang ingin dia tampilkan bahwa
sesuatu nih loh aku gitu ya. Atau kalau memang ini ada niat tertuju kepada seseorang atau datang atau mengejar sesuatu, dia harus memperbaiki penampilannya atau spiritualnya atau hal-hal yang ada di dalam diri dia. Misal, ya aku ambil contoh dalam kehidupan. Misalnya dia mau melamar kerja atau dia mau cari kerja atau dia mau ketemu relasi, mau ketemu apa, dia harus punya penampilan yang bagus supaya bisa meyakinkan. Karena di sini tadi ada pengakuan yang ingin dia dapatkan, ya. Energi kalian di sini ada Page of Wands, ada lembaran baru, ada planning baru, ada starting over, artinya ada yang ingin kalian mulai untuk maju ke depan. Entah apapun tujuan kalian, tapi yang aku lihat lebih kepada The Tower ini. Seperti kalian ingin melepaskan diri dari situasi yang mungkin saja selama ini membelenggu kalian, mengurung diri kalian, ya. Bukan mengurung diri di dalam kamar ya, tapi mengurung diri dalam hati kalian itu. Mungkin ada situasi-situasi di mana sulit untuk dilepaskan selama ini, dan di sini kalian lagi melakukan yang namanya situasi rebuilding atau restruktur, membangun kembali tatanan hidup, pola hidup atau hal-hal yang bisa kalian perbaiki buat diri kalian sendiri. Karena di sini kalian nggak mau terus-terusan dihadapkan dengan situasi kebimbangan atau kebingungan. Ya, Two of Swords mungkin selama ini dihadapkan dengan situasi plain plan atau kayak maju mundur dalam melakukan satu action. Tapi kali ini mungkin udah tegas di sini. Oke, maju jalan gitu. Oke, kita lihat ya situasi kalian apa. Oke, di sini ada influence, hasutan. Kemudian ada abundant. Kemudian ada komitmen. Kemudian ada releasing. Ada 2, kita keluarkan saja. Kemudian ada shallow. Dan ada boundaries. Ikatannya kuat tapi menyakitkan ya. Oke, bottom of the deck di sini ada heart fog ya. Abu-abu, berkabut. Ada mix sinyal, artinya mungkin kamu lagi dapat sinyal-sinyal atau hubungan ini penuh dengan sinyal yang ngeblur tadi ya. Misalnya antara kayak kamu percaya dia melakukan sesuatu atau tidak. Yang kamu dengar dia melakukan sesuatu, tapi dari kacamata kamu atau dari sudut pandang kamu sepertinya enggak gitu. Jadi ada sesuatu yang bertolak belakang nih. Jadi kadang-kadang itu membuat kamu agak sedikit bingung atau ragu dengan entah ini karakter dia atau sikap dan perilakunya ya. Karena di sini kayak kamu berdealing sama seseorang yang block emotion, artinya kayak berdarah dingin. Dia pintar mengendalikan emosinya atau menutupi apa yang menurut dia perlu ditutupin. Jadi kayak kamu sampai nggak bisa memahami atau nggak bisa mengetahui dia ini lagi berbohong atau tidak gitu. Semuanya kayak terlihat normal dan netral pula, natural. Tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan diri dia tuh yang kayak nggak make sense, karena di sini ada influence nih, mungkin ada masukan-masukan atau trust issue yang kamu dengar ya. Mess up di sini ada sesuatu yang bisa dikatakan kekacauan terjadi antara kalian berdua. Influence di sini hubungannya penuh dengan trust issue ya, punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin kamu melihat dia dari sisi atas, dia melihat kamu dari sisi bawah. Orangnya masih gampang terpengaruh dengan yang namanya trust issue. Mungkin beberapa secara harfiah ada yang punya hobi atau pekerjaan berkaitan dengan influencer, bisa juga. Attachment, ada keterikatan yang kuat antara kamu sama dia, tapi ada third party ya, artinya ada situasi segitiga. Ada hubungan yang dirahasiakan dalam-dalam, dan hubungan ini penuh dengan ketakutan, juga kecurigaan yang tidak beralasan atau bahkan beralasan ya. Kemudian di sini ada abandon, tentang left out, tentang walk away, tentang cold ya. Terlihat di sini seseorang memang sudah meninggalkan, entah ini secara langsung atau secara ghosting, atau penuh dengan lika-liku dulu, berantem dulu, konflik dulu. Tapi akibat dari perginya seseorang atau ghostingnya seseorang, yang terjadi adalah situasi semu, hampa, dingin, frozen. Attachment, komitmen.
Ada marriage, ada promise, ada fidelity. Ya, ini mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah merencanakan sampai berkomitmen, sampai menikah, udah membuat satu janji. Ada juga yang ini adalah hubungan yang berkomitmen, kamu dan dia adalah pasangan resmi. Ya, mungkin sedang bermasalah, mungkin juga sedang ketok palu atau apapun juga konflik antara kalian. Ada juga yang third party-nya tadi ya sudah, kalau bukan kamu yang punya pasangan, dia yang punya pasangan, atau bahkan ya kedua-duanya sudah memiliki pasangan. Kemudian ada releasing, ada energi memang sudah melepaskan, letting go, moving on, walking away, sama-sama itu. Ya, artinya ini hubungan banyak yang sudah berpisah. Bahkan ada yang sudah berhasil move on, melepaskan, tapi salah satunya belum. Kemudian ada shallow, hollow, empty, ada boredom. Ini hubungannya kayak memang terlihat penuh dengan kabut. Ada dua pilar yang sulit untuk bersatu, sama-sama bisa menatap, sama-sama bisa melihat, bahkan menggapai, tapi memang seperti sulit untuk bisa bersatu atau disatukan. Ya, akhirnya walaupun ada dia, tetap aja kamu merasakan yang namanya kesepian, empty, kekosongan, kehampaan, seperti itu. Terlalu banyak dualitas yang berbeda antara kamu sama dia. Kesamaannya cuma di masalah gairah aja. Tapi masalah pemikiran, masalah mencari pendapat, atau masalah idealisme yang lainnya, ya, sepertinya sulit untuk disatukan. Kemudian ada boundaries nih dia, ikatannya kuat antara satu sama lain, tapi juga di sini kayak menyakitkan, ya. Kamu punya ruang untuk dia, tapi seperti sulit untuk dimasukin atau untuk menetap di situ tuh sulit. Jadi kayak penuh dengan perjuangan, penuh dengan hambatan. Padahal ruangnya besar yang kamu berikan kepada dia. Oke, kita lihat dari tarotnya. Di sini ada The Sun. Kemudian ada Queen of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Three of Coin, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The World. Ada dua. Yang satunya ada Five of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini taruh di bawah aja buat nanti. Kita bahas dulu di slide pertama ini. Aku lihat di sini hubungannya penuh dengan ketidakstabilan. Tapi nggak bisa lepas satu sama lain, hanya saja ya sama-sama ingin mencoba menolak. Ya, berarti sebenarnya ketika ego terjadi satu sama lain, ketika emosi terjadi satu sama lain, kalian itu benar-benar udahlah kita bubar aja, pisah aja. Ada kata-kata, alah aku juga bisa dapat pengganti kamu yang lebih, alah kelakuan kamu tuh. Pokoknya banyak nih ucapan-ucapan yang saling menyudutkan, saling menyalahkan, ya, saling mengungkit-ungkit siapa yang memulai kesalahan berasal dari siapa, dari mana, semua seperti itu. Ya, itu tentang konflik yang terjadi antara kalian. Tapi nggak bisa dipungkirin, ini banyak hubungan yang on off, nggak bisa lepas. Ya, mungkin ada ikatan antara kamu sama dia. Ya, kalau yang sudah berpasangan ya sudah, mungkin sudah pemikirannya terpecah, tapi ada hal-hal yang nggak bisa dipecah, entah tanggung jawab anak, entah tanggung jawab keluarga, nama baik dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya ini yang tidak berpasangan resmi, ya, mau sejauh manapun ujung-ujungnya ketarik lagi. Ibaratnya seperti itu. Ya, ibarat kalau kadal atau cicak, ya, kalau ekornya putus biasanya tumbuh lagi. So, itulah yang terjadi antara kalian. Putus sambung, on off, circle-nya masih muter-muter. Ya, kalaupun tidak putus sambung secara harfiah, secara fisik, perasaan. Kadang-kadang sudah bisa melupakan dia, bisa move on. Ya, tapi tiba-tiba
Dalam move on itu membandingkan antara orang baru dengan dia, akhirnya ketarik lagi sama energi dia. Itu. Hubungan kalian di sini bagus awalnya, the sun, penuh dengan kehangatan, penuh dengan blessing, berkah, saling membantu, saling mengamati, saling support satu sama lain, ya. Merasa bahwa seolah-olah dia adalah takdir hidup yang didatangkan oleh semesta. Entah memang merasa atau memang jangan-jangan benar, ya. Cuman di sini yang aku lihat, seseorang sangat bergantung sama kamu. Karena ada Queen of Coin, beberapa single parent, terutama banyak single mother di sini. Kalau udah Queen of Coin, artinya banyak yang single mother yang terkoneksi dengan readingan ini, ya. Banyak ketergantungan yang dia rasakan, yang dia dapatkan dalam hubungan ini. Walaupun tidak semua ya single mother, tapi paling banyak di sini single parent atau single tapi punya kemapanan yang lebih, yang bisa diandalkan atau bisa diharapkan. Itu dia. Ini kartunya bertaburan dengan koin. Penuh dengan azas manfaat, ya. Dia melihat ada satu peluang dalam diri kamu. Kamu itu adalah orang yang energik. Kamu itu adalah orang yang mapan, mandiri, tidak merepotkan. Kamu juga berpenampilan luas, berwawasan, smart. Atau ada kelebihan-kelebihan yang kamu miliki, itu yang menjadi daya tarik dia. Makanya di sini dia manah kamu. Dia langsung tertarik dengan kelebihan-kelebihan kamu tersebut, ya. Dan yang aku lihat dengan situasi seperti itu, artinya di sini awalnya ada ketulusan, awalnya ada kehangatan. Tapi dualitas yang terjadi antara kamu sama dia, entah perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, atau kecemburuan, atau obsesi posesif lainnya, akhirnya membuat salah satu kayak gerah sendiri. Ya, entah kamunya atau dianya di sini, pengontrolan atau dominan yang muncul dalam hubungan ini merasa semakin hari semakin tertekan. Tertekan entah karena sudah banyak memberikan effort, memberikan pengorbanan, atau unconditional love, tapi tidak mendapatkan jawaban atau kepastian. Kamu berdealing dengan situasi PHP, ya, banyak harapan-harapan palsu. Ini juga banyak yang dimanfaatin dalam artian ya dia karena tadi melihat peluang besar di dalam diri kamu, punya potensi besar, kenapa tidak dimanfaatin? Ya, yang awalnya tulus, tapi ujung-ujungnya kayak, wah ini keasikan, akhirnya bablas. Ada juga yang awal-awalnya cuma euforia, senang-senang, tapi akhirnya mencoba untuk meninggalkan. Tapi dari coba-coba tadi, terlihat potensi tadi, akhirnya bablas terus juga. Ini ada hubungan yang bisa dikatakan kebablasan. Kebablasan, ya. Dengan the word circle-nya sulit untuk terlepas, terputus, ya. Kalian berdealing sama seseorang yang kayak monkey, kayak monyet nih. Kenapa? Akalnya banyak. Kayak aku nih si monyet, akalnya banyak, akal bulus, ya. Nggak bulus sih, nggak semua, ya. Jadi kayak kalian tuh berdealing sama situasinya tuh kayak circle ini nggak bisa lepas, ya. Nanti kamu melepaskan situasi ini, muncul dengan situasi ini, ya. Jadi kayak mungkin pada saat kembali lagi setelah berkonflik, berjanji syarat ini syarat itu, oke ditepatin tapi bikin ulah lagi, entah ulah yang sama atau ulah yang berbeda, ya. Harga diri kamu diinjek-injek ini sama dia kalau aku lihat. Ini ada situasi toksik, ada ular, ya. Kamu berdealing sama seseorang yang memang agak lumayan sneaky atau licik. Jadi kayak dia hanya inginkan sesuatu untuk dia aja. Untuk kesenangan dia, kemewahan dia, atau kebahagiaan dia belaka. Seperti itu. Kalian berdealing banyak dengan seseorang yang belum mapan. Baik itu mapan secara finansial atau mapan secara kedewasaan. Ya. Ya kalau dapat orang yang mapan seperti itu, mungkin hubungan ini pasti akan berlanjut dengan baik. Tapi di sini yang aku lihat nih, banyak yang benar-benar dikuras abis-abisan. Entah ini pikiran kamu, entah ini material thing kamu, atau hal-hal lain yang dia kuras sampai kurus kering tinggal tengkorak. Kalau dari gambar ya, seperti itu. Banyak yang LDR juga, banyak yang virtual, dan ada beberapa yang LDR belum terjadi pertemuan tapi sudah dimanfaatin, ya, entah minta ditransfer atau minta ini, minta itu, atau yang lainnya. Ini sekelibetan nggak besar tapi ada yang aku lihat, ya. Hati-hati buat kalian yang LDR-LDRan, jangan sampai belum ketemu, belum apa-apa sudah punya empati yang besar, ya. Itu dia. Aku beberapa kali menangani kasus seperti itu. LDR belum ketemu tapi sudah berani
atau percaya ngirim-ngirim ini, ngirim-ngirim itu, terutama uang lah yang paling simple. Seperti itu. Di sini yang aku lihat dalam hubungan kalian ada yang tidak tuntas, ada yang kayak entah ini masalah hutang piutang ya, atau sesuatu yang dia gondol atau dia curi dari kamu, dia bawa pergi. Atau memang ada hal-hal yang terjadi ungkit-mengungkit berkaitan dengan pemberian itu. Ya, makanya di sini banyak di antara kalian yang sangat berharap adanya validasi atau tanggung jawab dari dia, ya, karena dia mungkin menutup diri, bahkan sudah memblokir hubungan ini, akses semua ditutup, ya. Oke, kita lihat ya, di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Emperor, Aries. Kemudian ada Empress. Wow. Ada kartu pasangan keluar. Sebenarnya kalian serasi sih di sini, tapi kayak kalian ketemu di waktu yang tidak tepat. Ya, atau ketemu dengan orang yang tepat, waktunya tidak tepat, atau ketemu di waktu yang tepat, orangnya tidak tepat. Nah, pilihlah salah satunya. Kemudian ada The Moon, ada Pisces. Kemudian ada Knight of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Aku melihat energi seseorang ini lagi konflik batin di dalam diri dia, lebih kepada kayak ada yang ingin dia selesaikan, ada yang ingin dia perbaiki. Minimal kalaupun tidak berbalikan, tapi setidaknya ada itikat dalam diri dia ingin menyelesaikan permasalahan yang ada antara kamu sama dia. Ada ketidaktenangan yang dia rasakan di sini, kayak dia ini kayak terus-terusan dibayang-bayangi oleh kesalahannya terhadap diri kamu. Dibayangi oleh hal-hal yang menurut dia ini kalau terus-terusan nggak diselesaikan, dibiarkan begitu saja, efeknya dia takut kepada karma. Ya, entah dia sudah rasakan, akhirnya membuat dia berpikir harus entah ini minta maaf, harus memang menyelesaikan, ya, atau kesadaran yang terjadi tadi di energi dia bisa juga menggiring dia akhirnya berpikir kalau aku tidak menyelesaikan masalahku, baik itu ke kamu atau ke siapapun juga, dia takut karma ini akan terjadi entah kepada keturunannya atau kepada siapapun atau kepada dirinya bahkan. Jadi kayak udah mulai ada pendewasaan di dalam diri dia, udah mulai banyak memproteksi diri. Akhirnya kembali lagi flashback tentang kepada siapa orang-orang yang pernah memberikan kenyamanan sama dia, tapi justru dia melakukan suatu pengkhianatan, suatu kecurangan. Itu. Kalian berdealing sama seseorang yang misterius di sini. Beberapa juga ada kaitannya dengan klinik atau orang spiritual di sini. Entah dianya adalah penasehat atau dianya orang seperti orang-orang yang bisa berkaitan dengan spiritual atau healer, ya. Atau dia punya penasehat yang berkaitan dengan spiritual. Atau ya dia memang memakai pemanis, atau dia yang menggunakan supaya orang tuh gampang tertarik nih, kalau dia tuh welas asih aja bawaannya. Seperti itu. Ini banyak sekali yang tersangkut dengan permasalahan yang ingin dia selesaikan, ya. Permasalahan yang harus dia selesaikan kepada kamu banyak mungkin tentang masalah materi. Jadi kalau kalian tidak di materi, mungkin ke arah fun tadi ya, atau cuman seks misalnya, atau manfaat-manfaat lain yang dia gunakan. Tapi paling banyak sekali masalah uang sih di sini yang bermasalah, ya. Atau minimal pemberian-pemberian lah. Di sini ada itikat dalam diri dia, ya, ada pemikiran dalam diri dia, ada yang harus dia perbaiki. Atau memang ada masalah yang harus dia selesaikan. Hanya saja seperti kayak dia masih menunggu waktu yang tepat. Karena di sini masih defensif. Berbanding lurus dengan ego sama penyesalan. Jadi kayak mana sih yang harus didahulukan, mana sih yang harus dilewatkan antara egonya sama penyesalannya. Karena kayak dia ini orangnya masih realistis banget. Realistisnya apa? Kalau dia mengakui kesalahan atau dia benar-benar datang ke kamu, mengakui semuanya. Satu, ada perasaan malu. Kedua, ada perasaan kayak takut direndahkan. Ya, ada hal-hal yang kayak ini sangat bukan dialah, seperti itu. Ya, bottom of the decknya di sini ada Six of
koin. Tuh dia. Aku nggak tahu ini energi kalian atau dia, tapi aku tariknya ke kalian. Ini tadi lagi-lagi tentang validasi masalah keuangan yang nggak tuntas antara kamu sama dia. Ya, kamu menginginkan dia mengembalikan apa yang sudah kamu berikan. Ya, nggak tahu masalah uang kah, perasaan kah, janji kah, ya, apa yang sudah dia ambil, kamu pingin dia balikin lagi. Jadi kayak ada sedikit ungkit mengungkit tadi, atau bahkan ada yang mungkin masih kurang ikhlas dengan apa yang sudah kamu berikan, tapi yang dia berikan tidak sesuai dengan ekspektasi, atau perlakuannya dia ke kamu itu tidak seperti yang kamu harapkan. Itu ya. Banyak sih yang mungkin ikhlas nggak ikhlas, ya sudahlah, mungkin kamu ngerasa bahwa ini bakal sulit sih kalau dia balikin, atau bakal sulit sih dia mengakui, ya. Apalagi kalau kalian berdealing sama seseorang yang mungkin tadi perbedaan antara kamu sama dia kayak bumi dan langit. Paling ya berharap dia minta maaf. Kalaupun ada yang mau nuntut sampai ke polisi segala macam, mungkin dia memilih untuk dipenjara daripada membayar, ya, karena mungkin belum ada kemapanan ke arah situ. Ini nggak semuanya ke situ ya, contoh ibaratnya gitu. Tapi jikapun ini tentang perasaan atau segala macam, dia juga bingung ya, harus menuruti seperti apa. Sementara di satu sisi dia tahu banget kekurangan dia banyak, atau ada hambatan-hambatan yang tidak bisa dia terjang, tidak bisa dia tepis dalam diri dia untuk menuruti atau untuk menepati janjinya terhadap diri kamu. Itu. Oke, temanya adalah dia ingin menyelesaikan permasalahan yang ada antara kamu dengan dia. Pengen duduk tatap-tatapan, ayo ngobrol masalahku, masalahmu, apa yang harus perlu kita selesaikan. Kita lihat alasannya apa, kenapa dia ingin menyelesaikan permasalahannya dengan diri kamu. Ada Empress, wow, ada 2 Empress. Ini beberapa, walaupun nggak banyak ya, garis kecil aja. Ada yang takut tadi, aku udah sebut di atas, takut karma ya. Dengan apa perlakuan yang dia lakukan kepada kamu atau kepada siapapun dalam hidup dia, ini bukan terkait kamu aja ya, terkait dengan kehidupan dia. Dia takut ada karma nanti sama keturunannya ya. Ada gambaran yang hamil di sini, jadi ada tentang keturunan. Nanti kalau dia gini-gini terus, nanti suatu saat anaknya atau keturunan yang lain ngalamin hal serupa gimana. Itu tadi muncul seperti itu karena adanya kesadaran dalam diri dia. Ada energi kayak tobat. Tobatmu kapan? Kita lihat dulu ya. Kemudian ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Alasan dia ingin memperbaiki ya, atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Satu, takut karma ya. Karma terhadap kehidupan dia, kelangsungan hidup, keterusan hidup sama keturunannya ya. Terlepas dari itu ya, alasan dia ingin memperbaiki karena dia sudah mengalami situasi mungkin tidak nyaman di belakang sana. Artinya ada kesadaran bahwa kamu itu memang bisa membuat dia nyaman dan tenang ya. Kemudian alasan dia untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah dia sama kamu. Di sini ada Knight of Wands ya. Knight of Wands ini lebih kepada kayak ada seperti gangguan-gangguan yang nggak membuat dia tenang. Jadi kayak dia melihat dari sesuatu ya, mungkin jadi bahan pertimbangan buat dia tuh, kayak dia melihat di lingkungannya. Ini lagi-lagi tentang karma sih
Ya, mungkin dia melihat ada orang mengalami hal ketika orang itu jahatin orang lain, dia juga tersakiti, dia juga akhirnya dijahatin, atau ada sesuatu tabur tuai lah, atau mungkin dia kebanyakan nonton di Indosiar tuh, ya, jadinya terpengaruh ke arah situ. Ada sisi positifnya buat dia sadar ya. Kemudian di sini ada Nine of Swords ya, yang ingin dia lakukan, memperbaiki atau menyelesaikan permasalahannya karena memang dia dihantui dengan rasa bersalah. Ya, rasa bersalah ini sebenarnya yang aku lihat ya tadi, nggak akan terjadi rasa bersalah itu kalau hidupnya masih nyaman, masih enak. Kalau dia di sana baik-baik saja, dia di sana bahagia-bahagia saja, dia di sana mulus aja jalannya kayak jalan tol atau jalannya tempat pesawat landing, dia nggak akan mengalami hal yang seperti itu. Dihantui ketakutan dengan ketidaknyamanan yang dia rasakan saat ini. Ya, ada Knight of Cup. Sebagian lagi besar bahkan ya. Kenapa dia ingin menyelesaikan permasalahannya sama kamu? Karena minta second chance atau kesempatan kedua untuk berbaikan lagi, untuk berbalikan lagi. Seperti itu. Ya, ingin diberikan peluang kembali. Artinya seseorang kalau meminta peluang lagi, kalau bukan karena memang kesadaran perasaannya yang paling dalam, yaitu tadi benturan hidup di luar sana atau kegagalan, ambisi yang dia kejar tidak sesuai ekspektasi, maka dia akan kembali ke titik aman lagi. Di mana titik aman itu ada? Yaitu ada di dalam diri kamu. Itu ya. Kenapa dia ingin menyelesaikan permasalahannya antara kamu dengan dia? Karena di sini ada beberapa tidak ingin disalahkan. Mungkin ini tadi impactnya sudah kemana-mana sehingga mungkin dia dapat trust isu jelek ya, atau banyak orang justru di lingkungan dia melihat dia itu adalah bukan orang yang baik ya, atau dia punya figure jadi jelek banget lah dan dia nggak mau dianggap seperti itu. Mungkin dia ingin menyelesaikan permasalahannya dengan kamu supaya nama baiknya kembali lagi mungkin, atau ya katakanlah ada sesuatu supaya mendapat pengakuan lagi. Jadi ini kayak ada harga diri yang sempat jatuh di dalam diri dia terkait apa yang dia lakukan terhadap diri kamu. Di satu sisi lagi beberapa kenapa dia ingin memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan, karena dia memang ingin membuka batasan, pembatas antara kamu sama dia. Jadi kayak memang ingin berjuang memenangkan kamu lagi. Itu. Jadi nggak semuanya kembali dengan perasaan, tapi banyak ya perasaan juga sih, ada perasaan bersalah, perasaan takut. Ada juga yang benar-benar karena perasaan cinta, ya. Oke, kita lihat lagi ya. Alasan dia ingin menyelesaikan permasalahannya dengan kamu. Oke, di sini ada The Hermit, sudah mendapat pencerahan atau mendapat teguran atau nasihat dari seseorang. Bisa jadi dia punya guru spiritual tadi ya. Aku lihat juga mungkin dibilang kalau kamu mau hidup kamu tenang, hidup kamu damai, baik, cobalah minta maaf kepada orang-orang yang pernah bersalah. Kepada orang-orang yang pernah kamu buat salah gitu. Jadi ada teguran atau ada karena dia orangnya gampang termakan trust isu, dikasih suguhan apapun dia gampang masuk. Jadi kalau yang memberi suguhan tadi bukan yang baik ya masuk juga. Tapi kebetulan ini dapatnya yang baik, akhirnya tersadar dari sesuatu yang menasehati dia itu. Makanya terjadi kesadaran. Atau beberapa ya memang kesadaran ini datang sendiri dari semesta. Sudah banyak merenung dalam sendirinya dia nih ya. Tapi sebelum dia merenung memang ada bantayan-bantayan hidup sih yang dia dapatkan ya. Kemudian di sini ada High Priestess. Wah, kartu-kartu kesadaran spiritual nih yang ada di dalam diri dia. Tadi ada Virgo ya. Ada kestabilan yang memang ingin dia kejar dalam diri dia. Dan dia tahu kestabilan itu tidak melulu datangnya dari duniawi, tentang harta, tentang pengakuan, tentang apapun. Kadang-kadang ketenangan atau kestabilan diri itu datangnya memang dari antara dia sama semesta atau sama Tuhan, keyakinan dia. Artinya memang banyak kesadaran-kesadaran bahwa apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu itu memang salah, memang nggak benar, seperti itu ya. Four of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces di sini ya. Alasan dia ingin memperbaiki
hubungannya sama kamu atau permasalahannya sama kamu. Karena di sini terkurung dalam satu zona yang sepi, ya. Ada beberapa di antara mereka ada yang diasingkan. Ini tadi berkaitan dengan harga diri atau justru apa yang pernah dia lakukan kepada kamu, mungkin dia banyak dimusuhin orang-orang yang ada di circle kalian, bisa jadi, ya. Akhirnya dia merasa nggak nyaman sendiri, berpengaruh juga bisa. Atau ini lebih kepada tadi, ya. Apa yang membuat dia ingin memperbaiki setelah dia melakukan suatu perbandingan, seleksi, ya. Ini ada cup yang berserakan tapi ada satu yang di atas. Artinya kalian memang pernah berdealing sama seseorang yang masih suka playing around atau player. Jadi dia membuat satu compare, membuat satu challenge antara kamu dengan yang lain. Siapa sih yang benar-benar teratas? Siapa sih yang benar-benar baik? Siapa sih yang benar-benar tulus? Makanya mungkin ini terjadi ketika dia sudah mengalami lika-liku dunia percintaan, baru dia kembali ke titik awal atau ke titik balik dia bahwa di antara sekian orang itu kamulah the best one-nya. Itu, ya. Ada sih beberapa, nanti kalau aku sebutin kalian merasa di PHP lagi sama Mami. Ya, ada sih yang memang karena memang hatinya dasar nyangkut aja sama kamu, nggak bisa lepas dari kamu, nggak pakai alasan, nggak pakai reason. Ya, pokoknya kamu tuh selalu ada di hati dia, pokoknya diingat aja. Jadi ini kayak kesannya sayang sih sayang, tapi kayak dijadikan tempat pelarian, ya. Jadi kayak dia nggak bisa lepas dari kamu, hidup kamu, ya. Mungkin entah sampai kapanpun, kadang-kadang dia juga heran kenapa seperti itu. Tapi ya itu faktanya dalam diri dia nggak bisa lepas dari kamu, ya. Mau berantem kayak gimana, mau berpisah gimana, ada yang udah 2 tahun, 1 tahun balik lagi, gitu. Jadi kayak ini, apa, energi itil, hilang timbul. Ya. Kemudian di sini ada Six of Swords. Kenapa dia ingin menyelesaikan permasalahan antara kamu sama dia. Gagal. Ada kegagalan yang dia hadapin di luar sana ketika dia mengghosting kamu atau meninggalkan kamu, ya. Karam kapalnya nih. Atau ada hal-hal yang memang ada pengaruh dengan bisik-bisik juga. Terlalu banyak ambisi, terlalu banyak hal-hal yang dia kejar. Akhirnya dia nggak berhasil satupun. Ya kalaupun berhasil paling beberapa lah, ya salah satunya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kayak melukai dirinya sendiri. Tapi ya memang ada juga, ya memang sudah niat. Karena takut karma tadi, niat pingin datang ke kamu bertransformasi, ya memang harus ada yang diselesaikan. Tapi so far semua ini terjadi karena memang kesadaran sih setelah dapat benturan, ya. Jadi kalau nggak ada benturan dulu dia belum sadar. Jadi kalau kalian masih melihat dia yang terkoneksi sama kalian, berdealing sama kalian, masih happy, masih euforia, ya ditunggu. Berarti nunggu dia jatuh dulu baru ini terjadi, ya. Karena aku nggak bilang ini dalam waktu dekat. Ini bisa cepat atau bisa lambat. Kemudian di sini ada Ace of Pentacle. Ingin memperbaiki, ingin menyelesaikan permasalahannya antara kamu sama dia. Memang karena di sini ada sedikit beberapa sadar bahwa cuman kamu yang bisa membantu dia, bahwa peluang besar selalu adanya di kamu. Mungkin selama ini dia dengan bangganya, dengan sombongnya dan angkuhnya bahwa kamu tuh belum seberapa selama ini dengan apa yang kamu keluarkan untuk dia, atau kamu berikan, atau kamu korbankan untuk dia, itu belum seberapa. Dengan kecantikanku, dengan kegantenganku, di luar sana masih banyak orang yang masih bisa memberi bantuan atau memberikan kenyamanan lebih daripada kamu. Ini angkuhnya dia dulu, ya, merasa di atas angin, berasa berkembang sendiri, ya. Padahal kadang-kadang ada beberapa yang nggak sadar dia bisa seperti itu tuh berkat kamu. Tapi kayak ibarat kacang lupa kulit, ya. Itu, ya. Dan di sini kalau yang aku lihat, ya dia sepertinya ingin memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan karena ini ingin merangkul lagi, ingin berbaikan lagi supaya bisa menjalani lagi atau mengulang lagi kegagalan dia, ya. Misalnya nih, kemarin dia udah ninggalin kamu, dia bangkrut atau dia bermasalah, tapi sekarang balikan lagi sama kamu, memperbaiki lagi dengan harapan kamu masih bisa memberikan kesempatan kedua, membantu dia lagi, apapun bentuk bantuannya, ya. Ada Three of Swords, ya. Jatuh satu. Ini tadi Virgo, Taurus, Capricorn, ini Gemini, Libra, Aquarius, ya. Kemudian di sini ada masih Gemini, Libra, Aquarius. Kenapa dia ingin
menyelesaikan permasalahan antara kamu sama dia. Ini ibarat karma lagi. Ketika dia menyakiti kamu, ya mungkin dia juga mengalami hal yang serupa. Ketika dia selingkuh dari kamu, mungkin di sini dia diselingkuhin. Ketika dia menjahati kamu, mungkin di sini dia dijahatin atau dikecewakan. Akhirnya kayak dia ngerasa ketika dia menyakiti kamu, sekarang juga dia tahu, oh gini rasanya ya disakitin. Gini ya rasanya sakit kamu dulu akibat ulah dia. Gitu ai. Ini bottom of the deck-nya ada the Six of Pentacle. Hati-hati, saran aku, boleh nggak apa-apa sih balikan lagi kalau dia balik lagi, tapi kalau bisa jangan mengulang circle yang sama atau terulang lagi. Karena aku masih melihat kalaupun dia ingin memperbaiki, selain tadi beberapa yang memang atas dasar kesadaran, tapi ada beberapa juga yang memang seperti ini, the Six of Pentacle, ya, masih mengharapkan bantuan dari kamu atau mengharapkan sesuatu yang bisa dia dapatkan dari kamu. Asal jangan yang mau kondo aja ini. Buat yang single mother tadi ya, merasa bahwa dia cakep, merasa dia bisa meluluhkan hati kamu, ujung-ujungnya minta bantuan atau minta sesuatu yang biasanya kamu berikan. Sebagian kecil, jangan nanti dipukul rata dalam readingan aku ya. Aku tahu kalian semua smart di sini, tahu memetik atau memilah-milah readingan ini. Oke, kita lihat zodiaknya ya. Ada Aquarius. Jadi itu ya kisahnya ya, keinginan dia untuk menyelesaikan permasalahan, alasan-alasannya ada di situ. Ada Scorpio, ada Cancer, ada Sagittarius, ada Libra, ada Gemini. Bottom of the deck-nya Virgo. Inisial nama ada X, ada M, ada V, ada Q, ada D, ada H, ada K, ada N, ada A, ada E, ada L, ada S. Bottom of the deck-nya C. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia. Ada 4, 28, 19, 10, 22, 24, 21, 12, mirroring. Ya, ini angka mirroring di sini. Jadi ibarat cermin gini. Antara kamu sama dia mirroring, atau memang banyak yang twin flame juga di sini. Ada 31, ada 9. Bottom of the deck-nya 27. Kita lihat pesan. Sampai lupa. Dari kit nih pesannya, nanti kita masuk lagi pesan baru. Pesan buat kalian di sini ada kebebasan. Tidak ada yang bisa mengatur hidupmu. Kamu yang bisa mengatur jalan hidupmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kemudian di sini ada berkah cinta akan segera datang menghampirimu. Dan ketahuilah bahwa kamu layak memiliki apapun yang kamu inginkan. Bottom of the deck-nya di sini ada waspadalah terhadap ekspektasimu, jangan berlebihan karena tidak semua sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Itu dia ai aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Bye ai.